Negara Kesatuan. Nah, Indonesia adalah negara aktif yang memproduksi rudal balistik jelajah. Usaha untuk menaikkan performa militer Republik Indonesia, bahkan kita bisa meniru militer Iran, Korea Utara, India dan Pakistan, yaitu dengan membuat atau memproduksi sendiri rudal jelajah yang bisa menjangkau seluruh kawasan ASEAN. Nah, makin sering kita lakukan uji coba. Rakyat Indonesia semakin sadar akan pentingnya industri pertahanan, misalnya seperti pencaplokan wilayah yang dilakukan negara tetangga yang didukung sekutunya oleh Barat. Semakin membuat murka rakyat Indonesia. Konflik kawasan yang ditandai masuknya Australia sebagai anggota ASEAN semakin memperuncing masalah di ASEAN. Ini pun belum ditambah tindakan provokasi yang sering dilakukan negara tetangga yaitu boneka Barat. Telah menyadarkan bangsa Indonesia tentang pentingnya arti sebuah kedaulatan dalam bingkai negara kesatuan. Nah, Indonesia adalah negara aktif yang memproduksi rudal balistik jelajah. Usaha untuk menaikkan performa militer Republik Indonesia, bahkan kita bisa meniru militer Iran, Korea Utara, India dan Pakistan, yaitu dengan membuat atau memproduksi sendiri rudal jelajah yang bisa menjangkau seluruh kawasan ASEAN. Nah, makin sering kita lakukan uji coba. Daya jangkau rudal akan menaikkan pamor dan harga diri bangsa Indonesia. Hankam harus bisa menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa kita bisa membuat senjata berat high teknologi sebagai alat pertahanan negara. Selama ini kita masih mengandalkan pembelian alat senjata pertahanan negara dari negara lain, di mana syarat-syarat pembelian senjata selalu ada yang terkait dengan hak asasi manusia dan yang paling parah kena sanksi embargo. Pembelian suku cadang ya sudah, matilah kita. Hal seperti itu jangan terjadi lagi. Mari kita membangun negara yang kuat dengan kemampuan kita sendiri. Jangan selalu membebani APBN minim anggaran pertahanannya. Lakukan penelitian, bentuk lembaga khusus pembuatan rudal balistik dan libatkan mahasiswa dan perguruan tinggi sebagai bahan kajian. Libatkan BIN, Badan Intelijen Negara, mencari dan mempelajari teknologi rudal negara lain. Roket Indonesia mampu mengangkut hulu ledak nuklir berkekuatan 1/2 dari bom nuklir Amerika Serikat dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Setelah berhasil uji coba 9 jenis roket dan 1 jenis roket gagal, roket Indonesia siap mengangkut hulu ledak nuklir. Belajar dari Korea Utara, dunia mungkin tidak akan pernah mencapai keadaan bersenjata nuklir. Namun, apa yang dikemukakan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama tentang dunia bebas bom akan membantu membuat banyak hal yang lebih baik daripada yang lain juga mau membantu serupa. The Economist, 11-17 April 2009. Korea Utara memang negara yang misterius, tetapi suka menghadirkan kejutan. Setelah puas dengan perundingan 6 pihak yang menerima Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, dan Korea Selatan, tanpa didahului, Senin, 25/5, negara yang masih menganut sistem komunis Stalinis ini telah membuktikan berhasilnya menguji coba itu. Terkait dengan reaksi dan kecaman internasional, rezim Pyongyang ini ingin meyakinkan dunia, juga untuk rakyat Korut sendiri, status perkembangan demokrasi Korut tak bisa diragukan lagi. Secara politis, langkah uji coba emisi juga dilakukan di tengah-tengah upaya sang pemimpin Kim. Uji coba yang dilakukan di bawah tanah ini juga dilakukan dengan aman, seperti yang disampaikan oleh kantor berita resmi Korut, KCNA, yang dikutip IHT, 26/5, hasil pengujian telah membantu menyelesaikan masalah ilmiah dan teknologis yang muncul dalam upaya
meningkatkan kekuatan senjata nuklir, dan seiring dengan itu juga membantu pengembangan teknologi nuklir. Melengkapi keterkejutan dunia, sesaat setelah meluncurkan uji ledakan, Korut juga meluncurkan rudal ke lepas pantai timur. Rudal ini memang berjelajah pendek, tetapi hal ini juga perlu dicatat karena merupakan bagian dari upaya Korut untuk menyempurnakan kemampuan wahana peluncur hulu ledak nuklir. Sudah menjadi pakem yang membuat bom nuklir jadi kompleks bila ada yang mau membuat rudal peluncurnya. Ini karena rudal merupakan satu pelontar bom yang praktis ekonomis dibandingkan dengan pengebom yang rawan ditembak dan disergap, atau kapal selam balistik yang mahal dan jauh lebih banyak, memerlukan berbagai kemampuan. Kini, meski dikecam dunia, Korut berhasil membuktikan tidak hanya tekad, tetapi juga mendukung teknologi nuklirnya. Sekadar catatan, uji coba pertama Korut dilakukan pada 9 Oktober 2006, namun hasilnya tidak memuaskan. Sekarang, uji tank menghasilkan gempa berkekuatan lebih besar, dalam magnitudo 4,55,3, bandingkan uji pertama yang hanya menghasilkan gempa berkekuatan 3,6. Daya ledak nuklir Korut yang diubah pada 25 Mei oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Alexander Drobidzhevsky ke kantor berita RIA Novosti mengharapkan 10 hingga 20 kiloton, sementara daya yang pertama hanya 0,8 kiloton. Daya ledak misi sebesar 1 kiloton setara dengan 1000 ton trinitrotoluena, TNT, atau dinamit. Sementara itu, pakar keamanan dari Universitas Korea di Seoul mengutip, ledak daya Korut Senin lalu hanya 1 kiloton. Berapapun dayanya, uji kedua yang juga dilakukan di timur laut kota Gyeongju ini dipandang lebih berhasil dibandingkan dengan uji peledakan pertama. Pada uji 2006, Korut membantah terlalu memperdebatkan dalam desain bomnya, lalu mereka juga menggunakan plutonium yang tidak pas atau tidak berhasil mengumpulkan tantangan, Wall Street Journal. Sementara itu dengan perubahan paradigma pada tahun 1997 ditetapkan UU Nomor 10 tentang ketenaga nukliran yang diantaranya mengatur pemisahan unsur pelaksana kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir, BATAN, dengan unsur pengawas tenaga nuklir, BAPETAN. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, BAPETAN, didirikan tahun 1998. Penelitian energi atom dimulai di Indonesia. Selain untuk memproduksi listrik, teknologi nuklir juga digunakan untuk kegunaan medis, manipulasi genetika dan agrikultur. Rencana untuk program atom dihentikan tahun 1997 karena penemuan gas alam Natuna, tetapi program ini kembali dijalankan sejak tahun 2005. Indonesia menyatakan bahwa program akan berkembang dengan pantauan International Atomic Energy Agency (IAEA). Oleh sebab itu, Mohammed El-Baradei diundang untuk mengunjungi negara ini pada Desember 2006. Protes terhadap rencana ini muncul pada Juni 2007 di dekat Jawa Tengah dan juga lonjakan pada pertengahan 2007. Pada Maret 2008, melalui Menteri Riset dan Teknologi, Indonesia memaparkan rencananya untuk membangun 4 buah PLTN berkekuatan 4.800 MWE, 4x1.200 MWE. Lokasi reaktor nuklir untuk penelitian reaktor percobaan telah dibuat di Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Pusat Penelitian Tenaga Nuklir, PPTN, Bandung, reaktor 3 MARI berkapasitas 250 kW diresmikan 1965, kemudian ditingkatkan kapasitasnya menjadi 2 MW pada tahun 2000. Negara Kesatuan. Nah, Indonesia adalah negara aktif yang memproduksi rudal balistik jelajah. Usaha untuk menaikkan performa militer Republik Indonesia, bahkan kita bisa meniru militer Iran, Korea Utara, India dan Pakistan, yaitu dengan membuat atau memproduksi sendiri rudal
jelajah yang bisa menjangkau seluruh kawasan ASEAN. Nah, makin sering kita lakukan uji coba, daya jangkau rudal akan menaikkan pamor dan harga diri bangsa Indonesia. Hankam Haru.